Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab Al-Faruq. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai oleh Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari sesudah Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman pun tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tetapi ia sabar dan tetap sabar. Pendiriannya yang teguh dan senantiasa teguh, dia menghindar dari kekejaman kaum Quraisy dan tetap setia serta patuh membenarkan risalah Muhammad. Abdurrahman turut pindah ataupun hijrah ke Habsyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan kaum Quraisy yang senantiasa menteror mereka. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota Madinah yang dahulunya bernama Yasrib, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Pada suatu hari, Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman, "Wahai saudaraku Abdurrahman, saya termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Hartaku banyak. Saya mempunyai 2 bidang kebun yang luas dan 2 orang pembantu. Pilihlah salah satu di antara 2 bidang kebunku itu, kuberikan kepadamu mana yang kau sukai. Begitu juga salah seorang di antara kedua pembantuku akan kuserahkan mana yang kamu senangi. Kemudian saya kawinkan kamu dengan dia." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada saudaranya, kepada keluarga saudaranya, dan kepada harta saudaranya. Saya hanya minta tolong untuk menunjukkan di mana letaknya pasar di Madinah ini." Saat menunjukkan pasar tempat berjual beli kepada Abdurrahman, maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana, berjual beli, mencari laba, dan terkadang juga rugi. Belum berapa lama dia berdagang, terkumpullah uangnya sekedar cukup untuk mahar kawin. Dan dia datang kepada Rasulullah memakai harum-haruman. Rasulullah menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata, "Wah, alangkah wanginya kamu, wahai Abdurrahman." "Saya ingin menikah ya Rasulullah," jawab Abdurrahman. "Apa mahar yang akan kamu berikan kepada istrimu?" tanya Rasulullah. "Emas seberat biji kurma." Rasulullah menjawab, "Laksanakanlah walimah ataupun kenduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu."
Sejak saat itu, kehidupan Abdurrahman bin Auf menjadi makmur. Seandainya dia mendapatkan sebuah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Ketika perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fi sabilillah. Dalam peperangan itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, antara lain Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud. Dia tetap teguh bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Saat perang berakhir, Abdurrahman mendapat hadiah 9 luka parah yang menganga di tubuhnya dan 20 luka-luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Walaupun demikian, perjuangannya di medan tempur jauh lebih kecil dibanding pengorbanannya dengan harta bendanya. Pernah suatu ketika Rasulullah berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, "Jika kalian ada yang mau bersedekah, maka bersedekahlah. Saya ingin mengirim 1 pasukan ke medan perang." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian ia kembali ke hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang 4.000 dinar. 2.000 saya sedekahkan karena Allah dan 2.000 saya tinggalkan untuk keluarga saya." Lalu diserahkannyalah sebanyak 2.000 kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta dan yang kamu berikan. Dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Kedermawanan Abdurrahman bin Auf dapat juga dilihat ketika berlangsung perang Tabuk, yaitu perang yang terakhir kalinya diikuti Nabi. Tatkala Rasulullah bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Romawi dalam perang ini, beliau membutuhkan dana dan tentara yang tidak sedikit. Selain itu, Madinah tengah dilanda musim panas. Ditambah lagi perjalanan ke Tabuk yang sangat jauh dan sulit. Dana yang tersedia hanya sedikit. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa dan sedih karena ditolak oleh Rasulullah menjadi tentara yang akan turut berperang. Dikarenakan kendaraan tidak mencukupi, mereka yang ditolak itu pulang dengan air mata bercucuran karena kesedihan. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. Mereka yang kembali ini terkena dengan nama Al-Bakain ataupun orang yang menangis. Pasukan yang berangkat terkenal dengan sebutan Jaisyul Usroh ataupun pasukan susah. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk jihad fi sabilillah. Dengan patuh dan setia, mereka memenuhi seruan Nabi yang mulia itu. Abdurrahman bin Auf turut mempelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawab Abdurrahman. "Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah."
Pasukan tentara muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun. Ketika waktu sholat sudah tiba, Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf lah yang menjadi imam sholat sebagai kaum muslimin saat itu. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba. Beliau sholat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tidak ada yang lebih mulia dan lebih utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin, artinya para istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian. Apabila mereka melaksanakan haji, Abdurrahman turut bersama mereka. Dia yang membantu mereka naik dan turun dari haudaj ataupun sekedup, yaitu tenda kecil yang berada di punggung unta tunggangan. Itulah salah satu tugas khusus yang ditangani Abdurrahman. Dia pantas bangga dan bahagia dengan tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan para ibu orang-orang mukmin itu kepadanya. Di antara bukti lain yang dilakukan Abdurrahman dalam membantu Ummahatul Mukminin itu adalah bahwa ia pernah membeli sebidang tanah berharga 4.000 dinar. Lalu tanah itu dibagikan seluruhnya kepada Bani Zuhrah dan kepada ibu-ibu orang mukmin, istri Rasulullah. Ketika jatah Aisyah disampaikan kepadanya, ibu yang mulia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buat saya?" Abdurrahman bin Auf jawab orang itu. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Perniagaannya selalu meningkat dan berkembang. Kabilah dagangannya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkut gandum, tepung, minyak, pakaian, barang-barang pecah belah, wangi-wangian, serta segala kebutuhan penduduk. Pada suatu saat, iringan-iringan kabilah berdagang Abdurrahman yang terdiri dari 700 unta bermuatan penuh tiba di Madinah. Semuanya membawa pangan, sandang, dan barang-barang lain kebutuhan penduduk. Ketika rombongan masuk kota, bumi seolah-olah bergetar. Suara gemur dan hiruk pikuk terdengar sehingga membuat Aisyah bertanya, "Suara apa yang hiruk pikuk itu?" "Kabilah Abdurrahman," jawab seorang memberitahu Aisyah. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena surga sudah dekat sekali kepadanya," kata Aisyah. Sebelum menghentikan iringan-iringan unta, seorang pembawa berita mengatakan kepada Abdurrahman berita gembira yang disampaikan ibu Aisyah, bahwa Abdurrahman masuk surga. Dengan berita itu, bagaikan terbang dia pergi menemui Aisyah. "Wahai ibu, apakah ibu mendengar ucapan itu dari Rasulullah?" "Ya, saya mendengarnya sendiri," jawab Aisyah.
Abdurrahman melonjak kegirangan seraya berkata, "Seandainya saya sanggup, saya akan memasukinya sambil berjalan." Sudilah ibu menyaksikan kabilah ini dengan seluruh kendaraan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fi sabilillah. Sejak saat itu, semangat Abdurrahman semakin memuncak dalam mengorbankan kejayaannya ke jalan Allah. Hartanya dinafkahkannya dengan kedua belah tangannya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sehingga mencapai 40.000 dirham perak. Kemudian menyusul juga 40.000 dinar emas. Sesudah itu dia bersedekah lagi 200 ukiah emas. Lalu diserahkannya 500 ekor kuda kepada para pejuang. Sesudah itu 1.500 ekor unta untuk pejuang-pejuang yang lain. Tatkala hampir meninggal dunia, Abdurrahman memerdekakan sejumlah besar budak-budak yang dimilikinya. Kemudian mewasiatkan supaya memberikan 400 dinar emas kepada masing-masing mantan pejuang perang Badar yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Dia juga berwasiat agar memberikan hartanya yang paling mulia untuk ibu-ibu orang mukmin, sehingga Aisyah sering mendoakannya, semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga salsabil. Di samping itu, dia meninggalkan warisan juga untuk keluarganya sejumlah harta yang hampir tak terhitung banyaknya. Ia meninggalkan kira-kira 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing. Dan ia beristri 4 orang. Masing-masing mendapat bagian khusus 80.000. Dia juga meninggalkan emas dan perak yang kalau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya cukup menjadikan seorang ahli warisnya kaya raya. Walaupun begitu kayanya dia, namun tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman, takwa dan sederhana. Apabila ia berada di tengah para budaknya, orang tidak dapat membedakan di antara mereka mana yang majikan dan mana yang budak. Pada suatu hari, seseorang menghidangkan makanan kepadanya padahal dia berpuasa. Dia menengok makanan itu seraya berkata, Mus'ab bin Umais tewas di medan juang. Dia lebih baik daripada saya waktu dikafani. Jika kepalanya ditutup, maka terbuka kakinya, dan jika kakinya ditutup, terbuka kepalanya. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sesungguhnya saya sangat takut jika pahala untuk kita di surga didahulukan Allah pemberinya kepada kita di dunia ini. Setelah berkata demikian, dia menangis terseduh-seduh hingga nafsu makannya pun hilang. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ia meninggal dunia dan jenazahnya diantar oleh para sahabat yang mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dan kerabat yang lain. Dalam kata sambutannya yang terakhir, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah dan Anda berhasil mendudukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin.